Manusia diberikan akal ini bukan untuk mengakali orang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan you are what you think, yang artinya kamu adalah apa yang kamu pikir, yang mengisyaratkan bahwa salah satu penentu kualitas manusia adalah bagaimana dia menggunakan akalnya, karena akal merupakan media Allah memberikan hidayah kepada hambanya, yang menjadikan manusia bisa berpikir dan menemukan ilmu dan sekaligus mensikapi peristiwa dalam kehidupannya dengan perilaku yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Pada awal khutbah saya menyampaikan surat Al-An'am ayat 50 yang artinya, katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak berpikir? Jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita sadari bahwa manusia itu kapasitas pikirannya terbatas dan masing-masing orang punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Apa saja yang harus kita pikir sehari-hari? Yang pertama adalah kita berpikir atau tafakkur tentang diri manusia itu sendiri. Dalam surat Ar-Rum ayat 8 Allah berfirman, awalam yatafakkaru fi anfusihim, yang artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang diri mereka sendiri. Surat Ar-Rum ayat 8. Agar memahami tentang siapa dirinya, bagaimana posisi di hadapan Tuhannya, sehingga dia bisa bersikap dengan tepat, yaitu mau beribadah dan bermohon pertolongan hanya kepada Allah saja. Hendaklah kita selalu berpikir tentang diri kita, penciptaan diri kita, dan apa fungsi kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Paling tidak kita harus memahami bahwa manusia diciptakan di bumi ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi ibadah, yaitu kita mengabdi kepada Allah. Yang kedua yaitu fungsi sebagai khalifah, yaitu kita memakmurkan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita berpikir atau tafakur tentang penciptaan alam semesta, agar manusia bisa memahami betapa Allah memberikan fasilitas kehidupannya, sehingga dia mau selalu bersyukur dan mengambil manfaat dan berbagi manfaat bagi lingkungannya, sehingga akan muncul keyakinan bahwa semua yang diciptakan Allah, yang diberikan Allah kepada kita adalah bermanfaat alias tidak sia-sia. Akan muncul ungkapan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Ali Imran ayat 191. Yang ketiga yang harus selalu kita pikir adalah tentang nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, agar manusia bisa memahami Tuhannya dari sisi kenikmatan-kenikmatannya yang akan memunculkan rasa cinta kepada Tuhannya. Ketika dia cinta kepada Tuhannya, pasti dia akan beribadah dengan bisa dinikmati. Yang keempat yang harus kita pikir adalah tentang dunia dan akhirat ini, agar manusia memahami perjalanan dan tujuan kehidupannya, sehingga bisa memunculkan amalan-amalan yang istiqomah. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa manusia diberikan akal ini bukan untuk mengakali orang lain, tapi dalam posisi dia dengan orang lain adalah dia berpikir bagaimana dengan dirinya,
bagaimana tentang kenikmatan, bagaimana tentang ciptaan Tuhan, bagaimana tentang posisi kita, sehingga dengan pikirannya ini dia akan bisa memaksimalkan potensi kenikmatan yang sudah diberikan kepada dirinya, sehingga bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada orang lain, yang dalam bahasa lain disebut dengan khalifah. Manusia punya fungsi sebagai hamba dan khalifah. Ketika kita tidak menjalankan fungsi sebagai hamba dan khalifah, kalau ibarat barang, ketika dia tidak bisa berfungsi, tidak bisa jalan, dia hanya menjadi sebuah barang rongsokan dan nilainya akan jatuh menjadi sangat murah. Mari kita mempelajari banyak tentang siapa diri kita, apa fungsi kita, dan mulai kita belajar memerankan diri kita agar kita bernilai mahal, dan semakin hari nilai kita akan semakin mahal, bukan justru kita semakin hari semakin menurun kalau kita tidak memfungsikan diri kita, memfungsikan pikiran kita, dan lebih memfungsikan kehidupan kita untuk beribadah dan menjadi khalifah.